Ini kita laksanakan dalam rangka pemaparan kinerja sekolah SMP Negeri 1 Sukahutara yang terkhusus yang dilaksanakan atau dipaparkan oleh kepala sekolah. Yang pertama tentang profil SMP Negeri 1 Sukahutara. Kita Bapak Ibu memiliki visi sekolah berprestasi, di mana di dalam visi ini kita menjadi lentera pendidikan karakter yang unggul di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di Kecamatan Sukahutara. Dan sebagai misi operasionalnya, misi ini artinya cara kita untuk mendapatkan visi. Kita buat dia misi operasionalnya, pengaturannya. Kita mendorong aktivitas dalam kreativitas optimal dari seluruh komponen sekolah, mengoptimalkan efektivitas proses pembelajaran, melaksanakan bimbingan akademik secara personal dan berkelanjutan, menumbuhkan antusiasme literasi iptek yang adaptif terhadap masa depan, menanamkan budaya kebersihan, estetika, lingkungan, serta penghayatan nilai-nilai agama. Kemudian di sini ada maklumat komitmen untuk proses pelayanan. Yang pertama, pelayanan kita selalu profesional dan adil. Artinya memberikan kepastian layanan administrasi dan akademik secara transparan tanpa ada diskriminasi kepada seluruh siswa atau orang tua. Transparan tanpa ada diskriminasi. Yang kedua, kita melakukan pelayanan cepat dan akurat, mengedepankan efisiensi waktu di dalam pemprosesan berkas kesiswaan dengan ketepatan data berbasis sistem digital. Yang ketiga, ramah dan responsif. Artinya membangun komunikasi pelayanan harus hangat, peduli, dan tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Artinya dalam hal ini tetap orientasinya harus penuh senang, penuh dengan kehangatan, penuh dengan senyum. Kemudian data demokrasi. Di dalam proses pengamatan bahwa jumlah ini sangat tren kuantitasnya dan mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi di Kecamatan Sukahutara SMP Negeri 1 Sukahutara ini. Kemudian kekuatan SDM termasuk dalam hal ini guru. Guru pendidik kita berjumlah 42, tenaga kependidikan ada 4. Dan ini merupakan pilar mutu di dalam pendidikan, di mana guru pendidik kita ini kualifikasinya, kesarjanaannya rata-rata S1 dan S2 di bidang keguruan terkait sesuai dengan bidang studi yang dimiliki oleh ijazah S1-nya. Kemudian partisipasi aktifnya kita di dalam kegiatan MGMP. Yang pertama adanya MGMP wilayah Sukahutara Daruga Pangaribuan. Kita mengikuti MGMP setiap bidang studi. Kemudian kita juga mengikuti kegiatan MGMP di Kabupaten MGMP Tapuk. Ini langsung digabung sesuai dengan bidang studi yang diikuti oleh guru
tersebut dan dilakukan secara berkala. Kemudian ketertiban pengelolaan administrasi. Yang pertama, administrasi kesiswaan akademik. Ini dicatat di dalam data induk siswa, termasuk di dalam mutasi pelaporan nilai rapor terpusat secara konsisten ataupun SAPRAS. Kita susun laporan keuangan BOS dengan transparansi akuntabel yang ketat, dan pencapaian integrasi digitalnya selalu kita lakukan perpindahan arsip fisik menuju penyimpanan berbasis komputer aman, dan selalu kita pastikan tanpa ada dicuri datanya, langsung aman. Dan realisasi pengelolaan anggaran BOS ini selalu kita lakukan prinsip kepatuhan anggaran. Anggaran BOS yang masuk kepada sekolah kita selalu berpegang teguh kepada yang empat ini. Kegiatan pembelajaran ataupun eskul sebanyak 40% keuangannya. Sarana pembelajaran alat peraga 25% keuangan. Pemeliharaan rutin SAPRAS 20%, pengembangan guru administrasi 15%. Jadi termasuk kepada pengembangan guru selalu kita lakukan proses pembinaan, pelatihan dan kita tampung di dalam yang 15% ini. Kita tampung juga di dalam keuangan 15%. Inventarisasi sarana prasarana, fasilitas inti, ruangan belajar nyaman, ruangan guru juga nyaman, ruangan pimpinan sekolah nyaman, unit perpustakaan nyaman, dan kita sudah terakreditasi. Tentang masalah perpustakaan, kita selalu mengajukan supaya perpustakaan kita direhab, dan menurut informasi kita tahun berikutnya akan mendapatkan rehab tersebut. Kemudian di sini fasilitas penunjang, laboratorium IPA ada, laboratorium komputer ada, unit kesehatan UKS ada, sanitasi sehat juga ada, kantin ada, lapangan upacara ataupun olahraga juga ada, dan sangat dana BOS. Kemudian arsitektur tata kelola digital, tersistem integrasi, adanya sinkronisasi data dapudik, evaluasi rapor, dan pelaksanaan ANBK secara daring, lancar, dan akurat. Dan ini kita lakukan dengan penggunaan daripada yang ada sama kita sekarang, teknologi, dengan menggunakan WiFi, dan mungkin nanti akan kita ganti WiFi-nya kalau kurang lancar, kita buat teknologi yang lain. Kemudian platform PMM, keaktifan guru dalam mengakses pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar secara optimal. Dampak sistematisnya menghemat waktu penertiban, mengontrol kinerja guru, serta menjamin keakuratan profil mutu sekolah. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita untuk mengontrol ini, kita sudah melakukan teknologi dengan menggunakan CCTV. Jadi apa yang dikerjakan oleh guru di setiap kelas sudah dapat kita kontrol. Multimedia seperti gambar ini, di mana semua prosesnya ini
dengan penggunaan multimedia, penempatan perangkat, dan asesmen berbasis platform online. Kemudian ada 6 pilar pengembangan sekolah. Yang pertama, secara akademis, peningkatan mutu pengajaran berdiferensiasi dan penguatan literasi numerasi yang mendalam. Pilar ini kita kembangkan dengan membeli buku-buku karakter, penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan kedisiplinan dan rasa peduli sosial. Ini selalu kita lakukan untuk pembinaan karakter. Biasanya kita lakukan pencerahan, terutama pada saat kita melaksanakan literasi, numerasi, dan melaksanakan kebaktian. Selalu kita hubungkan bagaimana caranya anak didik kita supaya karakternya bagus. Kemudian secara sistemik, transformasi budaya kerja secara kolaboratif didukung dengan infrastruktur teknologi terintegrasi. Juga kita melakukan kebaktian-kebaktian, termasuk kebaktian di sekolah ataupun kebaktian di gereja. Dalam hal ini penguatan religi, ada organisasi di sekolah kita yang bernama Paduan Suara, terutama pengembangan karakter daripada anak didik kita di luar sekolah. Kita selalu melakukan kunjungan gereja dengan membawa Paduan Suara ke gereja. Dalam hal ini ada kita melakukan kunjungan. Kemudian aksi ekologis, kebersihan terjadwal terpadu untuk menunjang keindahan lingkungan sekolah yang bebas sampah dan plastik. Di samping di sekolah kita, proses pembersihan dengan program Saita Payas kita lakukan di dalam sekolah dan juga di luar sekolah, terutama di jalan besar. Kemudian prestasi kita yang dicapai oleh anak didik kita, kurikulum merdeka dan pelatihan-pelatihan baik literasi secara digital bagi guru yang senior. Bapak Ibu guru yang saya hormati, khusus untuk guru yang senior yang diharapkan belajarlah menggunakan komputer, menggunakan. Kemudian evaluasi capaian pembelajaran. Dengan adanya pencapaian kita, maka terjadilah kenaikan indeks prestasi belajar siswa kita yang stabil. Dan selalu kita terapkan modul-modul ajar yang kontekstual, yang berbasis potensi lokal di kecamatan kita ini. Sedangkan ranah non-akademik, kita sudah mendapatkan menjuarai pagelaran kesenian vokal grup. Karena ini selalu kita dipercayai oleh kabupaten untuk vokal grup ataupun untuk pagelaran kesenian di dalam acara-acara ulang tahun di kabupaten. Kalau itu Bapak Ibu guru harus kita pertahankan, makanya semoga lah untuk tahun-tahun berikutnya nanti kita masih dipercayai dan kita harus kembangkan mengenai pagelaran kesenian ataupun vokal grup yang dilakukan di kabupaten. Kemudian kendala operasional ataupun solusi nyata.
permasalahan di lapangan, keterbatasan sarana laboratorium komputer yang digital. Ini selalu kita minta melalui bantuan dari Dinas Pendidikan. Seandainya kita mendapatkan bantuan, ya kita sangat bahagia, bangga karena kita dipercaya mendapat bantuan. Kemudian permasalahan di lapangan juga adanya kesenjangan adaptasi literasi numerasi di antara siswa, terutama siswa baru. Siswa kita ini, Bapak Ibu guru, siswa baru, mungkin ada SD yang terpelosok. Dia belum mengenal yang namanya HP, dia belum mengenal yang namanya komputer. Jadi ini merupakan permasalahan. Oleh karena itu harus kita atasi, Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan perbaikan ruangan, sanitasi darurat. Kalau ini Bapak Ibu, selalu kita adakan perbaikan-perbaikan, terutama di dalam perbaikan yang kecil. Contoh, jika ada lantai kita yang sudah berlubang, kita tutupi dengan menggunakan dana kos. Solusi yang tepat sasaran, kita lakukan optimalisasi anggaran dana bos. Kalau ada kelas kita, Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, segera laporkan apa yang kurang di dalam kelas, biar kita tidak lanjut tepat sasaran dia. Artinya ada yang mau direhab, silakan kasih tahu supaya kita gunakan dana BOS. Kemudian remedial intensif khusus membaca berhitung pagi hari. Kalau ini sudah kita lakukan setiap hari. Menggalang kemitraan konstruktif dengan wali kelas. Kalau ini ada PKS kita, PKS Sumas. Seandainya ada masalah di luar sekolah, terutama wali siswa atau orang tua, kita gunakanlah atau kita suruhlah yang namanya PKS Humas mengamankan itu supaya jangan terjadi gejolak di luar sana. Dan khusus untuk Bapak Ibu guru juga saya sarankan berperan aktif menggalang kemitraan dengan orang tua atau wali siswa di luar sana. Kemudian agenda, ini yang mau kita kerjakan Bapak Ibu. Agenda rencana tindak lanjut RTL. Yang pertama, evaluasi mutu, menganalisis hasil rapor pendidikan nasional demi penyempurnaan kurikulum mikro. Artinya Bapak Ibu guru, harus kita analisa rapor yang kita buat, analisa nilai yang kita buat di dalam rapor pendidikan supaya sempurna dapat diterima oleh masyarakat. Jadi ini harus kita laksanakan Bapak Ibu. Saya tak payas, makanya Bapak Ibu guru, saya tak payas ini oleh Bapak Wakil Bupati, ini sangat penting. Bahkan setiap ada kunjungan daripada pejabat kabupaten, selalu kita usahakan yang terbaik. Artinya jalan besar harus kita bersihkan. Kemudian tapa majuma. Di dalam hal ini, jika kita melakukan literasi, numerasi setiap pagi secara berkala, maka sudah mendapatkan hasil kas, menyelaraskan belanja sarana pembelajaran dengan realisasi anggaran sekolah digital. Jadi apa yang kita butuhkan Bapak Ibu guru, segera laporkan supaya kita buat dia di dalam RKAS, analisis rapor kita, termasuk rapor pendidikan siswa
rapat guru analisis. Rapat guru ini makanya kita laporkan secara berkala. Kasih. Oke.